Saya dulu kasih Korem, dan ini rumah podcast ini dulu masih sederhana. Tetapi setelah saya keluar dari Korem dan saya pindah ke Kodam, saya balik lagi, pertama kali saya lihat sudah ada peningkatan. Tetapi kali ini luar biasa, amazing. Sahabat podcast 151 Binaya, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Ika Muskita. Tentunya di saat ini kita akan bincang-bincang yang spesial banget dengan tamu kita yang sudah tidak kalah asing lagi. Dan tentunya sahabat podcast, kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama teman saya yang sangat cantik, dan langsung saja kita perkenalkan. Halo Kak Ika. Hai. Saya Serka Kuat Febri. Tentunya pada saat ini Kak lama ya kita kolaborasi ya. Sangat lama sekali kita sudah lama tidak tampil bersama. Dan tentunya Kak Febri, saat ini kita kedatangan narasumber yang sangat baik, yang sangat baik. Terbaik dan juga ini juga termasuk dalam musisi Maluku. Nah, langsung saja kita perkenalkan. Silakan Pak Joki, selamat siang. Selamat sore. Maaf Pak, bukan selamat siang, selamat sore. Febri Ika. Luar biasa, Febri Ika. Iya Pak. Dulu luar biasa ya kacamatanya, jasnya tuh menarik perhatian ya. Keren. Baik. Spesial vision. Spesial. Berarti langsung saja biar sahabat kita tahu siapa ini sosok yang di depan kita. Baik, silakan Pak Joki. Saya Kolonel Infanteri Joki P5. Saat ini menjabat sebagai staf ahli Pangdam 15 Patimura bidang sosial budaya. Saya Akademi Militer 92 bersama dengan Bapak Danrem. Iya Pak. Luar biasa. Satu rating. Ini kisah menarik ketika kami masih di Akademi Militer. Kami ada punya cara berpikir yang sama. Dalam hal berpartisipasi di bidang olahraga. Beliau pelari, sprinter. Luar biasa. Kalau saya cross country. Bagian lari melintasi alam. Kalau dia melintasi Central Band. Saya berkeluarga, istri berasal dari Magelang. Iya Pak. Yovita Rina Natalia, putri satu, putra satu, jadi anak dua. Sepasang. Baru selesai lulus sarjana pertanian untuk putri. Kakak yang tua, yang adiknya sekolah musik. Nah, namanya Yudhistira P5. Luar biasa. Berarti turun dari bapaknya. Bapaknya aja pencipta lagu. Iya ya. Biasa kita kali ya. Baik Pak, selanjutnya. Ada yang Kak Ika mau tanyakan? Baik Kak Ebi. Pak Joki, saya ingin mengetahui tanggapan Pak Joki tentang sumber daya generasi muda kita di Maluku seperti apa? Silakan Pak. Saya melihat bahwa pemerintah daerah Provinsi Maluku saat ini sudah cukup punya progres yang luar biasa dalam rangka untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia Maluku khususnya. Generasi muda Maluku memang saat ini berada dalam situasi atau kondisi yang dapat dikatakan belum bisa bersaing dengan generasi muda di wilayah lain karena ada beberapa hal. Itu kenapa tuh Pak? Ya. Yang pertama karena memang pendidikan. Yang kedua karena memang akses yang terhubung dengan teknologi. Yang ketiga akses yang terhubung dengan kesejahteraan. Nah ini masih terbatas. Tetapi sudah ada upaya dari pemerintah daerah. Mereka punya rencana pembangunan jangka panjang
pemerintah daerah Provinsi Maluku tahun 2025 sampai dengan 2045, mereka ingin punya progres bahwa generasi muda Maluku ini harus sehat, harus cerdas dan berketahanan sosial. Ini baik. Saya lihat ini progres ini baik. Dihadapkan dengan fakta yang ada, tidak sedikit putra-putra Maluku yang sudah punya prestasi. Antara lain saat ini di bidang militer ada Gubernur Akmil, putra daerah dari Maluku, ada asisten operasi Kasat dari putra daerah Maluku, dan ada beberapa perwira menengah yang sudah berkarir, sudah mulai masuk persiapan untuk masuk ke level perwira tinggi dari Maluku. Dan artinya bahwa ini membuktikan bahwa putra-putra Maluku punya potensi yang besar. Tinggal cara pemerintah daerah mengemasnya di dalam progres rencana jangka panjang ke depan khusus sumber daya manusia. Betul. Demikian itu. Baik, Pak. Menurut Bapak, silakan Kak. Bagaimana Bapak menciptakan potensi yang ada sumber daya alam yang khususnya di Maluku ini? Saya melihat bahwa kita harus bekerja keras memang. Saya mengajak bahwa dengan kita melakukan sesuatu bersama, pekerjaan yang berat apapun harus bisa dilakukan bersama-sama dan akan mencapai hasil yang optimal. Contohnya misalnya pengelolaan perikanan dan kelautan. Provinsi Maluku itu memiliki luas 712.000 kilometer persegi. Betul, Pak. 92,4%-nya itu laut. Laut, besar ya. 7,6% darat. Artinya bahwa hasil laut dan kelautan ini adalah sumber daya yang harusnya luar biasa untuk dieksploitasi dan dimanfaatkan. Namun itu belum dilakukan. Nah, apa yang belum dikerjakan? Misalnya sesuatu yang terkait dengan cold store sebagai lumbung ikannya belum tersedia dengan optimal. Kemudian pembekalan pengetahuan, pelatihan kepada generasi muda supaya mereka siap menjadi nelayan, siap menjadi pekerja laut dan kelautan, siap menjadi nelayan tambak ikan, nelayan rumput laut, nelayan di dasar laut. Di dasar laut itu ada banyak, ada lobster, ada banyak hasil-hasil laut. Nah, itu satu masalah kelautan, sumber daya alam. Yang kedua, masalah sumber daya tambang dan mineral. Pulau Seram, Pulau Yamdena atau di KKT Tanimbar itu penghasil tambang luar biasa. Pulau Seram itu tambang emas, bauxit, hasil bumi yang melimpah dan belum diolah dengan optimal. Di Pulau Yamdena atau di Somlaki dan Maluku Tenggar, Maluku Barat Daya itu gas alam abadi ada di sana. Gas alam itu yang sekarang ini diharapkan 2027 bisa optimal bekerja, bisa dioperasionalkan. Ada lagi sumber daya di sektor pertanian dan perkebunan. Nah, ini menurut saya ini tidak signifikan karena memang kita daratannya hanya 2,4%. Ulangi, 7,6% daratan. Itu sangat sedikit. Maka harusnya optimalisasinya ada di laut. Besar potensi laut ya. Pemerintah daerah dan segenap stakeholder dan pemuda Maluku harus melihat laut sebagai sumber daya. Yang berikut adalah pariwisata. Ini penting. Karena dengan luas pantai yang terbesar di Indonesia, Maluku ini punya panjang pantai terbesar, luas wilayah pantai, itu menghasilkan pemandangan yang baik untuk pariwisata, tempat pariwisata, baik di tepi pantai, permukaan laut, dasar laut, sampai dengan terumbu karang dan hasil-hasil ikan yang tidak banyak diperoleh di daerah lain. Adanya di Laut Banda, adanya di Laut Seram, adanya di Laut Tual, di Somlaki. Itu semua, bahkan sampai di Maluku MBD, Maluku Barat Daya, itu ada ikan hiu martil
dalam komunitas yang besar 500 sampai 1000 ekor sekali jalan dalam kelompok itu. Itu adanya hanya di Maluku Barat Daya, di pulau-pulau kecil di Maluku Barat Daya, dan itu merupakan wisata yang saat ini hanya bisa dinikmati oleh orang asing dengan kapal-kapal yacht mereka. Jika ini dipromosikan secara teknologi, dipromosikan secara internasional dengan cara yang lebih berkualitas, dengan cara yang lebih profesional, maka akan menarik banyak wisata internasional, bahkan juga wisata lokal. Tapi dalam hal ini dengan mendatangkan devisa, menghasilkan devisa lewat wisata, pariwisata, wisata internasional, wisata dari luar. Itu adanya cuma di Maluku. Dengan banyak sekali pemandangan gunung, laut, bawah laut. Itu yang terpenting, bawah laut. Karena sampai saat ini Maluku punya kondisi laut yang bersih. Kami punya kondisi laut yang sangat sempurna untuk budidaya laut yang baik untuk pertumbuhan, pertumbuhan untuk wisata. Karena di sini kebanyakan wisatanya bagus tapi tidak terawat di sini. Betul, banyak buang sampah. Sampah banyak sekali di pantai-pantai. Maka harus ada intervensi dari pemerintah daerah dan organisasi kelautan, organisasi lingkungan hidup bersama-sama dengan semua generasi muda. Mari kita bersihkan laut kita bersihkan pantai kita bersihkan terumbu karang kita bersihkan wilayah-wilayah yang akan menjadi kehidupan kita kelak, karena itulah periuk nasi kita. Itulah pekerjaan kita ke depan untuk anak, bukan untuk kita sekarang, tetapi untuk anak cucu ke depan. Siapa lagi yang mau menjaga kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Kalau hanya dengan merusak, dengan membiarkan sampah tidak terkontrol, tidak dapat diatasi, maka kita akan memberikan neraka, kita akan memberikan kerusakan bagi generasi kita yang akan datang. Karena itu juga harus dari kesadaran diri orang Maluku. Betul sekali. Dan yang terakhir, masalah pembangunan infrastruktur terhadap sumber daya alam itu sendiri. Tahu bahwa kita sadari bahwa kita ini adalah daerah kepulauan, 1412 pulau. Butuh penerbangan dan butuh kapal laut untuk menjangkau 1412 pulau tersebut yang memiliki sumber daya alam yang harus diolah. Maka harus ada infrastruktur. Maka kelak pemerintah bersama dengan seluruh masyarakat kita bangun jalan yang bisa kita kerjakan dengan TMMD, kita kerjakan dengan swadaya masyarakat, kita kerjakan dengan program yang sudah diatur oleh PU kabupaten kota provinsi, jalan-jalan mana yang harus skala prioritas supaya menghasilkan ekonomi dari masyarakat di pulau-pulau ini menuju ke pulau daerah kabupaten dan kota, sehingga bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Kalau tadi tentang sumber daya alam, tentang wisatawan, sekarang tentang kesenian ini Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kesenian di Maluku? Ini yang menarik. Pak. Maluku adalah disebut sebagai City of Music khusus di Ambon. Ini menarik. Tidak bisa dipungkiri bahwa begitu banyak artis Maluku yang berkiprah di internasional, nasional, dan bahkan lokal. Betul, Pak. Saat ini Bapak Kasrem, Bapak Danrem beserta dengan tim senimannya untuk sedang membuat sebuah proyek film yang berjudul Janji Senja. Proyek ini adalah sesuatu hal yang sangat berhubungan dengan seni dan budaya. Iya, Pak. Saya sebagai staf ahli bidang seni dan sosial dan budaya, saya melihat bahwa ini langkah yang sangat cerdas, yang langsung menyentuh, jadi tidak teoritis tetapi aplikatif. Supaya orang muda, orang yang menonton ini karya siapa? Ini karya anak-anak bangsa, orang-orang Maluku. Ini karya orang-orang yang punya perhatian, atensi terhadap seni dan budaya. Kita angkat itu.
film itu sendiri menceritakan tentang seorang gadis dari wilayah Maluku bagian selatan, bagian tenggara, yang di pulau terpencil, yang punya ide, yang punya cita-cita, yang punya keinginan untuk menjadi seseorang yang berbakti kepada bangsa dan negara. Tetapi dia punya keterbatasan karena jarak, keterbatasan karena ruang dan waktu yang terbatas. Tetapi seorang ibu ada di sana untuk mendoakan dia, dan doa itu didengar oleh Tuhan, dan Tuhan mengizinkan dia untuk mencapai cita-citanya, dan itu bisa terjadi. Sampai akhirnya dia sampai di tempat seleksi untuk mencapai cita-cita, untuk melanjutkan seleksi itu. Dan apa yang terjadi bahwa usaha yang luar biasa keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Usaha yang keras dari seorang anak dibantu doa seorang ibu tidak akan mengkhianati hasil. Ini pelajaran seni yang sederhana kepada masyarakat bahwa sangat bermakna. Lewat film ini kita bisa belajar untuk jangan ragu-ragu untuk berjuang, jangan patah semangat. Kolaborasi antara sumber-sumber kekuatan yang ada. Kita punya kekuatan, orang tua punya kekuatan, saudara-saudara kita punya kekuatan, bahkan kita mengandalkan Tuhan, dan disitulah cita-cita tercapai. Betul, Pak. Bahwa seni, sosial, budaya mengajarkan kita sesuatu yang penting tentang kehidupan. Betul, Pak. Di samping musik, ada lagu, dan kami membuat sebuah lagu yang berjudul Maria. Kebetulan sosok Maria ini adalah pemeran utama. Pemeran utamanya bernama Maria. Dan saya membuat lagu itu dalam waktu kurang lebih 48 jam, 2 hari. 2 hari ya? 2 hari saya sesungguhnya bahwa orang Maluku itu bisa punya talenta karena dibentuk oleh budayanya, dibentuk oleh kulturnya, dibentuk oleh karena lingkungannya. Nah, kemudian saya tidak punya basic pendidikan musik, tidak. Tapi saya ya itulah. Karena siapa yang bisa? Tuhan lah yang berikan talenta. Informasinya bahwa dulu waktu Tuhan menciptakan Maluku itu, Tuhan punya hatinya senang sekali. Jadi begitu Tuhan dalam kondisi senang, dia ciptakan Maluku. Maluku ini adalah daerah yang penuh dengan seni dan menyenangkan. Jadi Bapak Dandrem juga jadi orang kesenian juga. Orang kesenian, dan beliau mau menyenangkan banyak orang lewat musik, lewat film, lewat seni. Dan saya menciptakan lagu itu untuk bersama-sama dengan Bapak Dandrem. Saya representasi dari putra daerah. Ini loh, kita kerjasama. Dan tahu bahwa musik itu, lagu itu dinyanyikan oleh di samping saya ya. Luar biasa. Ini satu kebanggaan, Pak, untuk saya. Cipta lagunya ini Pak Joki. Tentunya saya sangat bangga sekali dikasih kesempatan oleh Pak Dandrem bisa untuk mengisi suara di lagu film tersebut. Iya. Berapa kali nyanyi itu coba waktu di studio ya? Di studio ya. Berapa kali take gitu? Take-nya tuh berkali-kali. Tetapi ya itu yang saya bilang ya kepada sahabat semuanya kalau kita mau semuanya baik harus berproses. Semuanya tidak gampang. Dan seperti yang tadi Pak Joki bilang ini sudah pakai bahasa Ambon. Iya. Nah, gimana kalau Febri? Febri berperan sebagai apa di sini? Kami sebagai sahabatnya Maria. Semuanya berkat Pak Dandrem. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Dandrem dulu. Iya. Saya melihat bahwa itu satu seni lewat film, ada lewat musik, dan kita memang perlu peningkatan infrastruktur dan akses. Karena untuk pengembangan pariwisata melalui sosial, seni dan budaya itu perlu akses dan infrastruktur. Kita juga masih perlu untuk ada
progres tentang festival seni dan budaya dilakukan oleh masuk dalam rencana kerja pariwisata khususnya pemerintah provinsi, sehingga setiap kota kabupaten wajib setiap bulan ada kegiatan festival seni budaya. Kemudian saya juga berpikir bahwa pelestarian seni budaya ini memang harus dioptimalkan melalui generasi muda di sekolah. Jadi ada kurikulum di dalam sekolah untuk pengenalan seni budaya, dan kurikulum itu mengajarkan bagaimana seni dan budaya itu dilestarikan sehingga menjadi aset wisata baik dari luar maupun wisata dalam kita sendiri. Kemudian keterlibatan masyarakat dalam hal ini generasi muda yang saya sangat mengharapkan untuk harus terlibat dengan optimal. Ada solusi yang bisa dilakukan adalah satu, kita harapkan supaya promosi internasional melalui media digital. Jadi bukan cuma hanya di tingkat lokal, karena apa yang kita kerjakan saat ini muncul di media sosial dan dilihat oleh seluruh dunia. Artinya bahwa perlu ada promosi internasional. Banyak LSM yang menarik di luar sana melihat perkembangan di Indonesia, mereka pasti akan datang untuk mendukung, apalagi di bidang seni dan budaya melalui pariwisata sosial budaya ini, seni budaya. LSM internasional akan mau datang untuk meningkatkan itu, karena ada organisasi besar internasional yang tugasnya untuk melindungi produk-produk sosial budaya yang terkait dengan keberagaman yang ada di Maluku khususnya. Seperti contoh, kita punya Gong Perdamaian yang ada di Maluku. Itu adalah produk sosial budaya yang bisa sampai sekarang ini menjadi tanda bahwa dunia internasional memperhatikan Maluku. Ambon sebagai City of Music itu dari internasional yang perhatikan, dan itu berlaku di kawasan internasional, sehingga kita perlu campur tangan dari mereka. Karena kalau kita sendiri, kita punya kekuatan terbatas, harus libatkan banyak pihak. Bahkan saya juga mendengar Bapak Danrem melibatkan tokoh-tokoh musik nasional. Bahkan saya harapkan tokoh-tokoh internasional suatu saat nanti harus bisa mengangkat Maluku lewat seni budaya khususnya musik, dan melibatkan generasi muda dalam hal pelestarian sosial budaya khususnya seni dan kesenian ini. Bahwa ada lembaga pendidikan yang harus bisa memberikan pendidikan secara formalistik di dalam di Maluku. Contohnya misalnya ada akademi musik, akademi tari, akademi sinema dan seterusnya, sehingga generasi muda kita dengan melihat contoh film tadi, dia berpikir sinema kita harus bisa tampil minimal ada Bollywood, ada Hollywood, ada perkembangan seni di film di Cina. Kita sering nonton film Cina, film Hollywood, film Bollywood. Saya kira itu saya melihat dari beberapa aspek tadi tentang pariwisata seni dan budaya di Maluku. Dalam waktu dekat ini kita akan bekerja sama dengan perfilman dari Rumania. Rumania dengan aktor kita, saudara kita terkenal di visual. Luar biasa. Kita akan membuat film itu gimana tanggapan Pak Joki? Gimana? Kenapa? Karena kita akan bekerja secara internasional. Film tingkat dengan Hollywood. Saya tadi katakan bahwa memang harus intervensi, bukan saja daerah, nasional, bahkan internasional. Ini penting karena karya budaya itu adalah karya yang dinikmati oleh yang sifatnya universal. Itu adalah karya yang harus dilindungi. Itu adalah karya yang harus dijadikan sebagai bahan untuk edukasi, bahan untuk dipelajari, dan dia akan mengalami pertumbuhan sejalan dengan pertumbuhan digital, pertumbuhan teknologi. Dia akan mengalami,
Kenapa? Karena dia tidak stagnasi. Sinema dan seni itu tidak stagnasi, dia bertumbuh dan berkembang. Kalau kita hanya di dalam kotak, kita tidak akan mengalami perkembangan apa-apa. Maka dengan adanya dinding visual, sinema dari orang-orang seni dari nasional maupun dari internasional, dari Rumania, ini luar biasa. Ini membuat kita belajar bahwa pertumbuhan sinema dan pertumbuhan seni budaya itu akan membawa kita kepada sebuah nilai-nilai yang sangat bisa dinikmati secara universal. Generasi kita ke depan akan melihat ini, bahwa kita sekarang menghargai Plato, kita sekarang menghargai Einstein, kita sekarang menghargai Beethoven, kita sekarang menghargai tokoh-tokoh seni luar biasa. Nah, kapan kita dihargai oleh generasi kita yang akan datang? Sekarang. Sekaranglah kita buat itu, sehingga pada waktunya generasi kita akan melihat ada tokoh seperti Brigjen Antonino, ada Kolonel Joki, ada Ika, ada mereka ini yang dulu bikin film ini, bikin itu, mereka yang menciptakan ini. Itulah kita perlu karya-karya seni budaya akan menjadi cerita, akan menjadi legenda, akan menjadi barang yang dihargai dan dihormati oleh anak generasi muda ke depan, anak-anak cucu kita dan dunia internasional. Setelah perfilman, sekarang kita melihat lagi dengan Rumah Podcast ini. Kita melihat podcast Pak. Harapan dan harapan apa yang dibangun oleh Pak Dandre? Saya dulu kasih Korem, dan ini Rumah Podcast ini dulu masih sederhana. Tetapi setelah saya keluar dari Korem dan saya pindah ke Kodam, saya balik lagi, pertama kali saya lihat sudah ada peningkatan. Tetapi kali ini luar biasa, amazing. Dari angka 1 sampai dengan 10 udah 9,5 A+ itu. Tentunya peningkatan Pak, peningkatan. Dari podcast sekarang sudah berpindah ke film. Ya, ini semua karena naluri seni, naluri budaya yang ditunjukkan oleh beliau, ingin beliau tularkan kepada kita semua generasi muda di Maluku, bahwa kita terlahir dengan darah seni. Mari kita kembangkan itu, jangan biarkan dalam kotak. Betul. Apapun kelebihan kita, manfaatkan masing-masing dengan kelebihannya. Tiap orang punya kelebihan, tetapi ada juga punya keterbatasan. Jangan lihat keterbatasannya, tetapi kelebihan. Makanya dikolaborasi dengan yang lain. Kolaborasi membuat kekuatan, tetapi kompetisi membuat orang menjadi jatuh. Janganlah kita berkompetisi di dalam lingkup yang sempit, tetapi kita berkolaborasi dalam lingkup yang lebih luas. Baik, tentunya untuk pemirsa semuanya, kita jangan pernah patah semangat dengan keadaan. Sebelum tutup, kita harus berjuang. Sebelum tutup acara, mungkin kesan dan pesan Bapak untuk masyarakat Maluku, terkhusus generasi muda di Maluku secara global, konteks regional dan nasional. Pesan saya, hai generasi muda Maluku, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh di antara bintang-bintang, minimal engkau terdampar di sana. Dan yang terakhir, bahwa jadilah pribadi yang bukan hanya sukses, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan. Sangat mendalam ya kita ya. Keren. Motivasi yang sangat luar biasa untuk generasi muda kita di Maluku. Mungkin ada closing statement dari Pak Joki sendiri. Closing statement saya, ukuran yang kamu pakai akan dipakaikan kepadamu. Maka jadilah generasi muda Maluku yang berpikiran positif. Dengan positive thinking, maka semua orang akan berpikir positif kepada kamu. Amin. Jangan khawatir akan kekalahan, akan kesalahan. Orang yang berbuat salah itu adalah langkah sukses yang tertunda. Jadi generasi muda, inilah waktunya untuk berbuat sesuatu, untuk memajukan Maluku,
kita keluar dari persoalan stagnasi ekonomi dan kita bangkit bersama dengan Korem 151 Binaya Kai Mese Mese Aman. Jadi bergandengan tangan untuk memajukan Malawi. Semoga apa yang sudah tadi dibahas oleh Bapak panjang dan lebar, semoga itu bermanfaat bagi kita semua, generasi muda Maluku, untuk membangun Maluku lebih baik lagi. Terima kasih untuk pemirsa di rumah sudah menonton video singkat ini. Jangan bosan-bosan dengan kami, tetap di podcast 151 Binaya. Sampai bertemu kembali. Saya Serka Kuat Febri dan saya Ika Muskita dan narasumber kita Kolonel Infanteri Joki Pesulima. Salam hangat dari kami Kai Mese Aman. We love Indonesia forever. Sukses. Some